Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Raja Pahlawan paling menyebalkan. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Raja Pahlawan paling menyebalkan, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kami yang setia nonton di obrolan Isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Raja Pahlawan paling menyebalkan part 29. Di video sebelumnya, Kang Yosung tuh makin terganggu dengan sikap warga sipil di luar menara. Bagaimana enggak, Kang Yosung yang udah pontang-panting menyelamatkan dunia dari boss season World of Towers itu malah dianggap merugikan. Semua itu cuma soal item dari dalam menara yang menghilang kalau boss season dikalahkan. Kang Yosung jelas marah dong karena rakyat sipil ini mulai nggak tahu diri. Udah diselamatin dari tower break malah ngoceh nggak jelas. Makanya Kang Yosung tuh mengumumkan pada dunia kalau dia berniat untuk mengakhiri World of Towers agar manusia yang enggak tahu diri yang protes boss season kalah cepet tuh bisa sekalian musnah bareng World of Towers. Beberapa waktu kemudian di kantor PBB Jenewa, hal menghebohkan telah terjadi. Kang Yosung itu menghancurkan semua orang yang ada di sana. Raja Pahlawan yang dulunya dianggap melindungi dunia telah menghancurkan PBB tanpa ampun sedikit pun. Saat Kang Yosung selesai dengan menghancurkan kantor PBB Jenewa, ada orang yang menghampirinya. Ya, orang ini tentu adalah orang yang kita kenal. Dia adalah Saintes Maria. Dia tuh nggak nyangka Kang Yosung akan melakukan hal keji tersebut. Apalagi mereka tuh tidak di dalam menara, melainkan mereka berada di dunia nyata. Kang Yosung kemudian merespon Saintes kalau dia benar-benar waras dan sadar apa yang telah dia lakukan. Kang Yosung tuh menyelesaikan seluruh antek-antek PBB dengan dalih ini satu-satunya cara agar dia bisa mengakhiri game terkutuk bernama World of Towers. Kang Yosung yang melihat kesedihan di mata Saintes kemudian memeluk Saintes. Kang Yosung bilang kalau jalan yang dia tempuh sekarang emang hal yang diperlukan untuk menyatukan dunia. Jika dunia menyatu maka mereka akan bisa mengakhiri World of Towers dengan lebih cepat. Bahkan dunia tuh bakal bisa merasakan kedamaian yang enggak ada bandingannya. Saintes tetap saja mengeluh dan bilang pasti ada cara lain untuk mengakhiri World of Towers. Dia berkata hal ini saat Kang Yosung beranjak pergi. Kang Yosung yang ngedenger hal ini lalu berbalik dan mengatakan pada Saintes Maria kalau kedamaian dunia ini itu tidak akan pernah dicapai dengan mental lembek dari Saintes Maria. Kang Yosung juga bilang harusnya tuh Saintes ngedukung penghancuran PBB sebagaimana yang dilakukan oleh para pahlawan lain yang ngedukung tindakan Kang Yosung. Setelah menghancurkan PBB, keesokan harinya Kang Yosung tuh langsung mendirikan organisasi baru, pengganti PBB bernama Pemerintah Persatuan Dunia. Hari ini adalah pidato pertamanya. Kang Yosung mengatakan kalau organisasi baru yang dia dirikan bersama para pahlawan ini adalah jalan menuju kedamaian yang lebih sempurna. Kedamaian yang bertumpu pada kehadiran player dan para pahlawan. Organisasi ini itu bahkan bukan cuma melakukan raid menara, tapi juga akan mencegah terjadinya perang karena perbedaan pendapat dan juga ideologi. Dari pidato Kang Yosung ini, semua tentu terdengar menyenangkan karena persatuan dunia itu telah dicapai. Namun, tentu saja tuh omongan tersebut nggak seindah kedengarannya. Dari penghancuran PBB, kita tahu tuh Kang Yosung itu menyelesaikan orang yang melawannya. Kang Yosung sekarang itu nggak lebih dari seorang diktator yang mengancam hidup banyak orang. Ya, hal ini sih kedengaran familiar ya. Dengan kondisi politik di banyak negara, pejabat ngomongnya A tapi yang kejadian B. Pokoknya isi pidatonya tuh mau ngeberantas korupsi, malah ngebebasin koruptor. Ingat ya guys, ini di dunia Kang Yosung dan bukan di dunia kita. Jadi fiksi-fiksi doang. Nah, pidato berapi-api Kang Yosung tentang dia udah nyelamatin dunia tentu saja didengarkan semua orang. Salah satunya adalah pria misterius yang melihat Kang Yosung dari layar, dan pria misterius ini mengakui kalau Kang Yosung udah gila. Kang Yosung yang baru saja melakukan berbagai hal untuk organisasi Pemerintah Persatuan Dunia sekarang berada sendirian di ruang kerjanya. Nah, di momen ini ada satu penyusup yang muncul di hadapan Kang Yosung. Kang Yosung masih tenang dan bilang dia udah muak dengan penyusup. Kang Yosung kira kalau itu adalah Mistress Alisa yang sekarang emang menjadi kepala pemberontak. Kang Yosung yang katanya muak kemudian langsung saja menghilang dari tempat
duduknya, kemudian muncul di depan si penyusup untuk melakukan serangan. Nah, penyusup ini itu menangkis serangan Kang Yosung dengan sempurna. Saat serangan Kang Yosung ditangkis, dia tuh baru sadar kalau penyusup tersebut bukan Mistress Alyssa. Parahnya lagi, si penyusup tuh memiliki senjata dari Lord of Pestilence. Kang Yosung kemudian dipukul mundur menggunakan dagger Black Death. Kang Yosung kemudian mengamuk dan menanyakan bagaimana bisa dagger Lord of Pestilence ada di tangan penyusup tersebut. Si penyusup ini kemudian membuka penyamarannya. Siapa sangka si penyusup ini adalah Kang Yosung juga. Hah? Bagaimana bisa tuh ada dua Kang Yosung di sana? Sebenarnya apa nih yang terjadi? Semuanya tentu saja bisa dijelaskan. 10 menit yang lalu, Kang Yosung tuh masih berada di apartemennya. Ternyata di momen itu, item Mechanical Key of Unknown Use ternyata memanggil Kang Yosung untuk masuk ke dalam menara. Kang Yosung ingat banget kalau item aneh itu dia dapatkan dari otomata setelah membelinya dengan harga mahal. Kang Yosung juga ingat peringatan dari otomata kalau Kang Yosung bisa selesai karena masalah yang ditimbulkan oleh kunci tersebut. Kang Yosung yang tentu saja sayang nyawanya tuh nggak langsung menjawab panggilan dari Key of Unknown Use. Dia memulai persiapannya dengan sangat matang. Kang Yosung mulai dengan memeriksa debuff dari Balance Monarch. Debuff ini bernama Curse of Balance. Kang Yosung tuh mendapatkan kutukan di mana tiap kali dia melawan entitas lain, maka lawan Kang Yosung akan ngedapetin buff yang setimpal agar bisa ngimbangin Kang Yosung. Setidaknya kesimpulan itu tuh yang bisa ditarik oleh Kang Yosung. Sekarang setelah tahu efek debuffnya, Kang Yosung tuh siap masuk ke dalam menara karena bagi Kang Yosung debuff ini nggak terlalu berbahaya. Dalam pikiran Kang Yosung, dia tuh hanya bisa dikalahkan oleh dirinya sendiri. Saat masuk ke dalam menara lewat panggilan dari Key of Unknown Use, Kang Yosung tuh tiba di menara dengan tier yang tidak diketahui. Menaranya bernama Tower of Dystopia. Kang Yosung tuh cuma diberi modal sebuah jubah penyamaran. Saat masuk ke dalam menara, Kang Yosung mulai diperlihatkan seperti apa Tower of Dystopia tersebut. Nah, Kang Yosung itu langsung saja kaget terheran-heran. Gimana enggak? Kang Yosung tuh panik ngelihat dirinya sendiri malah mendirikan organisasi persatuan bernama Pemerintah Persatuan Dunia. Dalam rekaman tersebut, Kang Yosung juga diberitahu kalau Kang Yosung dalam Tower of Dystopia itu ngalahin Lord of Pestilence dalam sekejap. Target Kang Yosung dalam menara tersebut adalah dengan mengeliminasi pimpinan pemerintah dunia yang gak lain dan gak bukan adalah Kang Yosung ciptaan dalam menara Tower of Dystopia. Jadi kita udah ngerti kan, Kang Yosung diktator yang kita lihat di awal itu ternyata adalah entitas buatan menara. Nah, karena pemberitahuan ini, Kang Yosung tuh sekarang mengerti kalau dia akan melawan versi dirinya yang lebih kuat. Tentu saja ini bakal merepotkan. Kang Yosung sampai mengeluh tuh karena keseimbangan menara ini udah jelas bobrok. Tapi mau dikata apa, Kang Yosung harus menyelesaikan menara tersebut. Nah, tentu saja kita nggak nyangka tuh, kita akan melihat pertarungan Raja Pahlawan melawan dirinya sendiri. Saat Kang Yosung sudah bertemu dengan Kang Yosung buatan menara, Kang Yosung tuh langsung bilang kalau pertarungan ini akan menyenangkan. Kang Yosung gak sabar untuk melihat mana yang akan berakhir duluan. Dirinya kah atau Kang Yosung diktator versi menara? Kang Yosung diktator milik menara yang kaget dengan kehadiran manusia mirip dengannya langsung saja marah. Dia menuduh kalau di hadapannya tuh adalah face collector. Kang Yosung asli sampai marah dong disandingkan dengan black player sampah semacam face collector. Kang Yosung diktator yang udah mulai tenang karena dia yakin yang di depannya cuma sekelas face collector. Kang Yosung diktator itu langsung saja memperlihatkan kebolehannya yang dia klaim bisa meniru lebih baik dari face collector. Kang Yosung asli yang berada di sana tahu banget apa yang akan dilakukan Kang Yosung diktator. Kang Yosung diktator ternyata akan menggunakan skill kelas legendary dari Clone Monarch yaitu Masquerade. Dalam sekejap, Kang Yosung diktator udah menggunakan segala equipment yang digunakan Kang Yosung. Mulai dari armornya sampai dagger Black Death milik Lord of Pestilence. Skill Masquerade yang didapatkan Kang Yosung tuh emang bukan hal yang bisa dianggap remeh guys. Skill ini tuh terlalu rusak karena selama equipment yang digunakan lawan Kang Yosung itu setara atau lebih rendah dari yang dia gunakan, maka Kang Yosung bisa meniru seluruh equipment bahkan skill milik lawannya. Hal ini itu mirip dengan apa yang dipertontonkan Kang Yosung saat dia ngelawan Gravekeeper Jork dan juga General Kilgore.
Skill ini itu sangat langka karena cuma satu player yang memiliki skill tersebut. Nggak lain dan nggak bukan, itu adalah Kang Yosung sendiri. Kang Yosung diktator yang telah nge-copy seluruh kemampuan dari Kang Yosung kemudian mulai menerjang. Kang Yosung tahu banget gimana rusaknya skill Masquerade milik Kang Yosung diktator yang sekarang aktif. Makanya Kang Yosung tuh harus mencari celah untuk melakukan serangan telak. Lagi pula si Kang Yosung diktator milik menara punya satu skill yang enggak bakal bisa dia tiru. Saat pertarungan terus berlangsung, Kang Yosung diktator tuh mulai terganggu dengan ketenangan yang dimiliki oleh Kang Yosung. Di momen dia mulai terganggu ini, siapa sangka notifikasi muncul. Monarch of Balance yang menanamkan kutukan pada Kang Yosung memberikan buff pada Kang Yosung diktator. Saat cahaya dari Balance Monarch menyelimuti Kang Yosung diktator, si diktator ini tuh dengan mudah mengempaskan Kang Yosung yang asli. Kang Yosung asli pun mulai marah dan bilang Balance Monarch tuh mulai nggak masuk akal. Kang Yosung diktator itu dari awal lebih kuat dari Kang Yosung asli, malah dikasih buff. Jadi secara teknis Balance Monarch tuh yang melanggar keseimbangan dari dalam menara itu sendiri. Kang Yosung diktator yang mendapatkan buff dari Balance Monarch dengan mudah langsung mengendalikan pertarungan. Dia bahkan bilang kalau musuh di depannya harus menyerah dan si diktator ini akan mengakhiri tanpa rasa sakit. Kang Yosung yang merasa dicurangi oleh Balance Monarch tentu saja marah dan langsung menerjang ke depan. Sayang, perbedaan stat mereka karena kelakuan Balance Monarch tuh udah terlalu jauh. Saat Kang Yosung diktator melakukan serangan balasan, dia dengan mudah melepas tangan dari Kang Yosung yang asli. Saat Kang Yosung asli mulai tersudutkan, Kang Yosung diktator ini mulai nggak terima. Dari tadi dia tuh dianggap sebagai tiran yang mendalikan orang-orang dengan ketakutan. Dalam kepala Kang Yosung diktator, dia tuh merasa dia adalah penyelamat umat manusia yang dipilih oleh langit. Kang Yosung diktator mengklaim dirinya kalau dirinya tuh bahkan disembah sebagai penyelamat oleh warga dunia. Setelah mengoceh dari tadi, Kang Yosung diktator kemudian melayangkan serangan terakhirnya pada Kang Yosung. Kang Yosung diktator bilang enggak akan mudah untuk meniru dirinya yang telah dianggap sebagai penyelamat umat manusia. Di momen Kang Yosung terbujur kaku, apa semuanya berakhir? Tentu saya tidak. Kang Yosung yang asli ternyata mengaktifkan essence dari Abominable Fusion Monarch yang memberinya skill Super Regeneration. Jangankan luka gores yang diterima Kang Yosung guys, tangannya yang udah putus aja itu bahkan bisa tumbuh kembali. Satu lagi skill OP nggak ngotak buat MC kita. Kang Yosung diktator yang melihat ini langsung saja mulai panik dengan pemandangan di depan matanya. Kang Yosung yang telah menumbuhkan tangannya udah kembali menjadi Kang Yosung yang penuh dengan drama. Dia tuh mengaku sebagai manusia yang mengikat kontrak dengan Monarch of Truth. Bahkan dia memiliki skill mata yang bisa melihat kebohongan dari jiwa seseorang. Salah satunya itu termasuk Masquerade, skill yang dianggap Kang Yosung sebagai kebohongan besar. Skill Masquerade dari Kang Yosung diktator pun langsung berakhir. Kang Yosung diktator makin menjadi panik karena salah satu kartu asnya itu telah dilumpuhkan. Namun bukan berarti dia kalah ya. Kang Yosung diktator yang mulai terjepit tentu saja mengeluarkan kartu as lain miliknya. Dia langsung saja menggunakan skill rank mythic Heavenly Demon Descent. Saat menggunakan skill ini, Kang Yosung diktator tuh mulai mengakui kalau yang dia hadapi bukan face collector, melainkan doppelganger dirinya. Jadi dia sekarang harus serius banget tuh. Pertarungan ini pun masuk ke babak yang lebih tinggi karena salah satu dari mereka itu benar-benar akan berakhir. Kang Yosung diktator dengan skill Heavenly Demon Descent miliknya itu telah bersiap mengakhiri pertarungan. Kang Yosung yang asli juga sama. Dia telah menggunakan skill Frostmith untuk nge-summon sejumlah pedang. Saat persiapan ini selesai, Kang Yosung asli juga mengaktifkan Heavenly Demon Descent karena tahu si diktator depannya akan ngedapetin buff dari Balance Monarch. Buff dari Balance Monarch ini memang ngejengkelin. Tiap tebasan yang dihasilkan Kang Yosung dengan pedang es miliknya itu dihancurkan dengan tebasan lemah yang tidak membutuhkan keringat. Yaitu pada awalnya saja sih. Karena setelah beberapa serangan, Kang Yosung diktator tuh mulai sadar kalau tiap pedang es Kang Yosung tuh menggunakan Lonely Sword of Night, tebasan khas dari sang Heavenly Demon. Kang Yosung yang tahu kalau Kang Yosung diktator mulai lengah langsung saja mendekat dan memberi kejutan. Kang Yosung itu mendaratkan gerakan ketiga dari Heavenly Demon Sword yang tidak diketahui oleh Kang Yosung diktator, Sword of Nothing.
Kang Yosung, diktator yang diserang telak dengan serangan tersebut, langsung saja terheran-heran dengan apa yang terjadi. Kedua orang yang beradu ini malah flashback ke masa lalu mereka. Kang Yosung mengingat momen pertamanya menjadi kontraktor klon monark saat dia menangis ingin jadi pahlawan. Kang Yosung di momen itu depresi karena tidak bisa menghentikan tower break. Bahkan saking depresinya, Kang Yosung tuh menyalahkan dirinya atas semua tower break yang terjadi. Kang Yosung pada masa itu bahkan hanya bisa menangis di dekapan Saintess Maria. Lalu apa yang terjadi setelah Kang Yosung asli nebas Kang Yosung diktator dengan Sword of Nothing? Apa menaranya langsung selesai? Kita nantikan saja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.